Selamat datang di Susah Bobo Story. Sebelum cerita dimulai, saya minta dukungan teman-teman dengan klik subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Selamat mendengarkan. Sepeninggal bapak, ibu lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dulu. Karena kebun yang luas cocok untuk hobinya menanam tanaman hias. Apalagi adik-adiknya tidak berkeluarga. Jadi sudah seperti kembali ke masa lalu saja. Masa di mana mereka masih muda dan berkumpul. Membuat ibu lebih betah tinggal di rumah itu meski lawas. Sementara rumah ibu biarlah ditinggali anak laki-lakinya. Rumah Simbah bersebelahan dengan musola di kampung. Kampung di daerah pinggiran Tingkir, Jawa Tengah. Antara rumah dan musola seperti tidak ada jarak antar halaman karena memang tidak berpagar. Di kampung memang masih relatif guyup rukun tanpa saling klaim wilayah batas rumah dan pagar, apalagi untuk kepentingan masyarakat umum. Kira-kira belum genap sebulan ibu tinggal di rumah itu. Di suatu minggu kerja bakti, penduduk kampung mendirikan rumah keranda tepat di samping rumah dan sumur tua Simbah berada. Meski ngeri, tentunya tidak bisa protes karena tanah itu memang lahan masyarakat untuk digunakan kepentingan umum. Tak banyak berpikir aneh-aneh, tapi setiap ada yang habis meninggal, tentunya hawa-hawa kematian jadi terasa karena keranda yang dipakai untuk pemakaman selalu disimpan di rumah kecil itu. Seperti pada suatu malam ketika beberapa minggu yang lalu ada berita kematian warga. Sepulang dari luar kota untuk menemui sanak saudaranya di Semarang, ibu mencium bau-bau aneh yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang sangatlah tidak wajar. Karena sudah berusaha mencari sumber bau tidak ada, bangkai pun tidak ketemu, dan suara-suara aneh yang menyertai setiap malamnya. Akhirnya, ibu memanggil tukang kunci untuk membuka satu kamar di rumah itu yang kebetulan memang sudah lama tidak terpakai sejak Simbah meninggal. Ibu mengira sumber bau itu tentunya dari kamar kosong itu. Tapi ketika berhasil membuka kamar itu, tak ditemui satupun hal yang mencurigakan. Hanya sebuah kamar kosong yang berdebu. Tidak ada bangkai yang bau, yang menyengat tercium beberapa hari itu. Akhirnya oleh Pak Marbot musola sebelah didoakan dan gangguan itu pun hilang. Mungkin keranda itu sudah banyak membawa cerita, tapi yang orang rumah tidak tahu bahwa sesekali mereka masih mau menampakkan diri kepada orang-orang. Pernah suatu malam, karena keasikan bertanam hingga tengah malam, ibu dan Pak Lek dikejutkan oleh suara orang menyapu halaman dengan sapu lidi di sekitaran rumpun bambu belakang rumah. Padahal waktu itu hampir jam 2 pagi. Ditambah dengan bau singkong bakar yang tercium aromanya sangat jelas.
Alih-alih jadi takut, dengan bercanda, Pak Lek malah nyeletuk. Wela, ditemenin baik kita Mbak Yu. Udah dibakarin singkong itu loh. Meski mengiyakan, ibu cepat-cepat menyudahi kegiatannya bertanam. Karena memang sudah larut malam, lupa waktu hingga kena tegur si mbah ini. Ada-ada saja kejadian aneh yang dialami ibu dan Pak Lek. Terkadang ada yang buruk, tapi terkadang ada yang baik. Pernah suatu malam, lagi-lagi ibu keasikan bertanam sampai larut. Dan bersandar sebentar untuk istirahat. Malah ketiduran di kursi kebun. Hingga tiba-tiba dibangunkan oleh sosok seperti Pak Lek yang berpeci dan berbaju koko putih. Padahal jelas-jelas pada waktu itu ibu di rumah sendirian karena Pak Lek sedang pergi ke Wonosobo. Mbak Yu, bangun. Sontak ibu kaget dan terbangun. Dalam kagetnya, ibu sadar kalau Pak Lek tidak ada di rumah. Dipanggil-panggil pun tidak menyahut. Dek, udah pulang? Siapa sosok yang membangunkan ibu tadi? Yang jelas, bulu kuduk ibu tiba-tiba saja berdiri. Lalu cepat-cepat saja ibu cuci tangan dan langsung masuk kamar. Sebenarnya, asal jangan menampakkan wujudnya sih, ibu tidak terlalu takut. Tapi terkadang mereka bersuara. Dan suara-suara itu tentunya membuat kaget dan merinding bulu kuduk, apalagi di hari hujan dan gerimisnya sepanjang hari. Ketika sedang asik membuat teh di dapur, tiba-tiba suara terkekeh simbah-simbah dari luar pintu di sekitar kebun terdengar. Oh alah, mbah, ngakiti aja. Lama-lama, ibu dan Pak Lek pun terbiasa dengan keberadaan mereka. Dipungkiri atau tidak, dunia lain itu memang ada. Semata karena kebesarannya. Begitu banyak makhluk ciptaan Tuhan selain manusia. Apapun itu, kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak kasat mata. Semua bermula sejak rumah keranda itu ada.